Waktu Fir'aun mau meninggal itu, dalam Al-Quran dikatakan dia beriman. Dan waktu itu Jibril lihat, ini orang berangkatnya nggak karu-karuan ngaku Tuhan, bunuh 70.000 bayi. Maka Jibril langsung memasukkan tanah ke mulutnya, sehingga dia tidak bisa mengucapkan itu. Tapi waktu itu dia sempat berteriak minta tolong kepada Nabi Musa. Tapi apa kata Allah? Saya dengar dari seorang ulama, seandainya waktu itu Fir'aun memanggil namaku, aku bantu dia. Waktu itu Nabi Musa bukan ke Tuhan, tapi ke dia minta ke Nabi Musa. Iya, makanya betul. Kalau dia panggil serius ini. Iya benar. Ini pertanyaan berkualitas ini, nggak main-main nih. Jadi sebetulnya kan berkali-kali aku bilang kan letaknya iman tuh bukan di lisan tapi di hati. Iya. Ya kita tidak bisa menghakimi orang hatinya. Sebagai manusia kita hanya memperlakukan orang sesuai dengan lisannya. Contohnya ketika orang mengatakan saya Muslim, maka dia wajib dimuliakan sebagai seorang Muslim. Kalau dia meninggal diselenggarakan jenazahnya sebagai seorang Islam. Tapi dia Islam atau tidak itu yang tahu kan Allah. Betul. Ya. Allah ini maha baik, tapi saking jengkel ini mah Fir'aun nih, kurang ajar nih kan. Mengaku Tuhan. Ini seumur hidupnya dia maksiat, seumur hidupnya dia mengingkari Allah. Tahu tuh pas mau mati masuk surga. Satu ketika Rasulullah SAW melihat seorang wanita menggendong anaknya, menyusui. Lalu Nabi bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang perempuan itu? Apakah dia tega melempar anaknya ke dalam kobaran api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Tapi kata Nabi, Allah mencintai hambanya jauh lebih besar cintanya daripada seorang ibu kepada bayinya. Bahkan dalam hadis ini dikatakan 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada bayinya. Kalau seorang ibu tidak mungkin membakar, menyiksa anaknya, bagaimana mungkin Allah mau menyiksa? Nah, cuman ada hamba anak-anak yang durhaka, anak-anak yang kurang ajar sama ibunya. Ya, ibu sudah bilang kamu jangan kalau nyebrang jalan lihat kiri kanan ya. Ini anak nyelonong aja dilihat sama truk. Apakah ibunya salah? Tidak. Kamu kalau naik motor, pakai helm, jangan ngebut-ngebut. Ini balap liar ya, pakai helm, tabrak. Kan pecah kepala, itu bukan salah ibunya. Jadi apabila nanti ada seorang manusia yang tersisa di akhirat masuk ke dalam jahanam, ke dalam neraka, itu bukan salah Allah. Allah sudah beberapa kali memberikan pengumuman, kamu minta ampun sama aku, pasti aku ampunkan. Kok nggak mau minta ampun? Allah itu kan sudah memberi kita fasilitas semua, hati untuk memahami. Dan seluruh hati kita nih, hatinya saya, ruhnya, kita bilang ruh kan, ruhnya Bang Densu dan seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini sebetulnya dulu tuh pernah Allah kumpulkan. Ini dalam akidah Islamiah ya. Dalam percayaan Islam itu setiap manusia yang terakhir ke dunia itu dulu Allah ciptakan dalam satu waktu yang bersamaan, kemudian dipergilirkan lahir ke dunia secara berurutan, ya, bertahap-tahap turunnya. Tapi ruh manusia itu diciptakan satu waktu. Dan di alam ruh itu Allah pernah bertanya dulu kepada semua kita. Kita lupa. Bikum, apakah aku Robmu? Jadi apapun orang agamanya, baik dia ateis, agnostik, ya, apapun Hindu, Buddha, apapun itu namanya. Saat ini, kalau mendengar nama Allah itu, dia seperti deja vu gitu pasti. Saya berapa kali saya perhatikan di Bali ya, ngomong sama beliau, kayak aku pernah dengar nama dia di mana. It's so beautiful. What is this? E-L-L-E. Dulu seluruh huruf itu beriman. Kenapa? Karena tidak ada asbab, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, makanan, yang ada hanya Allah. Tapi ketika kita lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggaibkan dirinya. Allah nggak nampak, Allah bersembunyi di balik matahari. Sampai hari ini ada orang yang melihat matahari, memperhatikan matahari, manfaat datang dari matahari, kehidupan datang dari matahari. Bagaimana kalau tidak ada matahari? Akhirnya mereka sujud menyembah matahari. Sampai detik ini ada. Mereka nggak kenal Allah, karena Allah memang menggaibkan dirinya. Maka dalam Al-Quran dikatakan orang-orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Semuanya orang beriman itu dia percaya kepada yang tidak tampak. Kemudian ada orang yang memperhatikan sapi, tidak sapi susunya bisa bermanfaat. Sama ibu kita nyusu cuma 2 tahun sama sapi sampai mati, maka harus kita muliakan sapi. Bahkan ada satu kaum yang memuliakan sapi, bahkan menyembah Allah. Yang menciptakan laut itu Allah, yang menciptakan matahari, bulan, bintang itu Allah. Kan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya pernah mencari Allah. Seperti kita, saya yakin kita semua sedang rindu mencari siapa sih sebetulnya yang menciptakan saya. Apa maksud saya ada di dunia ini? Semua orang yang berakal pasti berpikir. Semua orang melihat pasti dia akan melihat kebesaran Allah di mana-mana. Yang bicara punya lisan pasti dia akan suka membicarakan kebesaran Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu dia cari siapa yang menciptakan langit. Tuhan itu siapa? Dilihat bintang tiba-tiba hilang, oh nggak mungkin. Dia bulan, dia lebih besar, nggak mungkin hilang. Matahari terbit timur, tenggelam di barat, nggak mungkin. Sampai Allah hantarkan
malaikat Jibril itu. Jadi malaikat Jibril itu memperkenalkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjelaskan siapa itu Allah. Yang menciptakan matahari, yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat, yang menghidupkan, mematikan. Dan dihantarkanlah nama-nama Allah yang dalam Islam Asmaul Husna yang kemarin. Jadi kalau orang mengenal Allah, saya rasa dia tidak perlu mencari-cari lagi. Jadi semua pesan kebaikan itu sudah terdengar di telinga kita semua. Kata Allah, sebagian orang menerima, sebagian menolak. Sebagian orang dia menuhankan fikirannya. Ya, jadi dalam Al-Quran itu, Bang Coki, ayat pertama setelah Al-Fatihah itu surah Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim. Itu artinya apa? Nobody knows. Itu buktinya kita disuruh menafikan akal kita. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Nih, semua saya tanya nih cewek-cewek di sini, berapa jumlah alis matamu? Nggak tahu kan? Nah, satu pertanyaan kita nggak tahu. Mana kita nggak tahu apa-apa. Kita katakanlah 124.000 orang Nabi itu membawa satu kalimat yang sama, pesan yang sama, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, itulah yang disebut dengan din. Din itu agama Islam. Dan Islam itu tersempurnanya dengan datangnya baginda Muhammad SAW, the last messenger of Allah. Dari Nabi Adam alaihissalam bergantian sampai Nabi Isa alaihissalam, kemudian ditutup dengan Nabi Muhammad membawa sebuah cerita yang sama tentang surga, tentang neraka, tentang mahsyar, sirat, semuanya tentang malaikat, tentang iman kepada yang tidak tampak itu. Nah, jadi memang tidak ada lagi hari ini orang yang tidak menerima ilmu itu, yang tidak tahu, dia berat untuk menafikan, membohongkan akalnya. Makanya ada perkataan Sayyidina Ali yang aku suka tuh. Beliau katakan, siapa yang yakin dengan kekuasaan, Allah akan hinakan dia. Siapa yang yakin dengan harta, Allah akan kurangkan hartanya. Meskipun sudah punya miliaran, dia tetap kurang, nggak pernah cukup. Siapa yang yakin dengan ilmunya, Allah akan sesatkan dia. Siapa yang yakin dengan akalnya, Allah mati. Jadi banyak orang hari ini dia pikir dia tahu, padahal kita nggak tahu apa-apa. Islam itu yang Bang Densu jelaskan kemarin, berserah diri, total surrender. I'm nobody, I'm nothing. Aku nggak tahu apa-apa. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Selagi belum mampu mengatakan itu, kita tidak akan pernah bisa menerima itu agama.